Beberapa hal sebaiknya tetap ditahan. Bagaimanapun, ini adalah prinsip pendiri dari organisasi SCP untuk mengamankan dan menahan anomali paling berbahaya untuk melindungi kehidupan manusia. Tapi, di dalam organisasi itu sendiri ada hal-hal yang tidak boleh diungkap, rahasia yang tidak boleh diberitahukan. Diamankan di balik beberapa lapisan penahanan seperti 7 meterai wahyu adalah ancaman yang sangat tinggi sehingga bahkan tidak dapat diberikan tingkatan SCP-5999. Tapi untuk benar-benar memahami SCP seri akhir ini, kita harus kembali ke salah satu yang paling awal. Siapapun yang mencari SCP-001 akan segera menyadari bahwa ada beberapa entitas dan anomali berbeda yang berbagi penunjukan ini. Banyak alasan telah diberikan untuk kekasan klasifikasi ini. Mungkin mereka semua ditemukan pada hari-hari awal organisasi sebelum sistem penomoran diperkenalkan. Yang lain telah mengira bahwa banyak SCP-001 yang berbeda adalah penyesatan yang disengaja oleh organisasi untuk menjaga sifat SCP pertama yang benar-benar menjadi rahasia yang dijaga ketat. Salah satu dari banyak entry dan yang akan kita rujuk sebagai SCP-001 untuk memahami SCP-5999 dikenal sebagai database. Informasi tentang database dirahasiakan di seluruh organisasi SCP selain daripada Dewan Overseer. Alasan dibalik ini, yaitu karena SCP-001 ini berisi rincian tentang sifat dasar organisasi itu sendiri, termasuk penciptaannya, bukan bagaimana organisasi itu didirikan, namun bagaimana itu dibuat dan oleh siapa. Kita akan menghancurkan lapisan penahan yang paling kuat dari semuanya, dinding keempat. Kamu tahu, bagi kamu dan saya, organisasi SCP dan katalog besar artikel yang dibuat pengguna tentang materi kreatif dan menyeramkan tidak lebih dari sumber hiburan. Akan menyenangkan untuk mempelajari pengetahuan dan nuansa SCP yang berbeda, menghargai imajinasi dan kerja keras yang dilakukan penulis untuk menulisnya. Itu bahkan dapat menginspirasi kita mendorong upaya menulis kita sendiri, entah itu dalam bentuk fiksi, cerita independen, SCP asli, atau bahkan serial YouTube. Tapi dari semuanya itu, kita semua tahu bahwa organisasi SCP adalah fiksi, dan mereka juga mengetahuinya. Digabungkan dari berbagai fragmen informasi dalam arsip mereka sendiri, database berisi semua yang diketahui organisasi tentang penulis dunia nyata dari SCP Wiki. Seperti yang kami katakan, saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada dinding keempat, penghalang metaforis, yang memisahkan apa yang kita ketahui secara nyata dari apa yang kita ketahui sebagai fiksi. Fakta bahwa mereka ada dalam fiksi adalah sesuatu yang Dewan Overseer harap bisa sembunyikan dari anggota organisasi lainnya. Tapi, mereka juga memiliki rencana dalam pikiran untuk menulis SCP Wiki yang bertanggung jawab untuk menciptakannya dan memperluas daftar anomali yang mereka tahan. Entry SCP Wiki di SCP-001 database ditutup dengan proposal rencana dari Dewan O5 untuk menjangkau penulis wiki di dunia nyata melalui agen pembunuh memetika yang akan membuat mereka tertidur dan kemudian membunuh mereka. Dengan mengingat konteks latar belakang yang penting itu, sekarang mari kita kembali ke ujung lain dari SCP Wiki dan melihat SCP-5999. Saat pertama kali mengakses file, kamu, pembaca, akan melihat beberapa perbedaan format antara entry ini dan entry lain dalam arsip SCP. Setiap bagian dari SCP-5999 tersembunyi di balik inskripsi dan mengakses ini akan mengungkap level yang berbeda dari entry ini. Ingat bagaimana kami menyebutkan 7 meterai wahyu di awal video ini? Itu bukan kebetulan. Dalam kitab wahyu di Alkitab, ada 7 meterai simbolis yang mengamankan sebuah buku yang dilihat Yohanes dari Patmos dalam penglihatannya tentang kiamat. Ketika ketujuh meterai ini dibuka dan buku itu dibuka, ini melambangkan kedatangan kedua Mesias dan menandai awal dari kiamat Alkitabiah. Dalam bahasan yang hampir sama, SCP-5999 disegel dalam 7 bagian yang berbeda, masing-masing dengan inskripsinya sendiri yang berpuncak pada satu akhir apokaliptik. Jadi, pada titik ini kamu mungkin berpikir, apa yang sebenarnya adalah SCP-5999? Apa yang bisa begitu berbahaya sehingga harus tetap tersembunyi di beberapa segmen? Ya, di permukaan, SCP-5999 hanyalah sebuah cerita. Ini merinci salah satu dari banyak investigasi organisasi SCP ke objek anomali. Tidak ada yang terlalu aneh tentang itu. Tapi, ada sesuatu yang lebih dari itu, karena berkaitan dengan organisasi. Dan, itu ada hubungannya dengan gambar di awal setiap bagian entry. Di bagian atas setiap bagian SCP-5999 adalah gambar sejumlah lilin, tepatnya 7. Tapi, semakin jauh kamu membaca, satu persatu lilin mulai padam, hingga kamu mencapai akhir SCP-5999. Menggali bagian pertama dari bagian ini, entry SCP-5999 menggambarkan mayat yang tampaknya dikutuk dengan beberapa sifat anomali. Setelah penyerangan dan pembunuhan terhadap Miss Jacqueline Holcroft, jenazahnya berserakan. Menurut entry tersebut, setiap orang yang bersentuhan dengan bagian tubuh almarhum Holcroft atau siapapun yang mengetahui penyebab kematiannya akan mengalami efek anomali. Ini bermanifestasi dalam berbagai cara. Misalnya, subjek mungkin
mungkin berhalusinasi bahwa mereka melihat seorang wanita acak-acakan dengan luka yang mirip dengan Miss Holcroft sebelum mutilasinya. Pemandangan ini terkadang disertai dengan suara bisikan dan bahkan memohon yang menyebut subjek melihat dan mendengar sesuatu dengan namanya. Yang lain telah melaporkan mendengar lagu yang tidak diketahui yang seirama lagu Twinkle Twinkle Little Star. Pengaruh anomali dari sisa-sisa Miss Holcroft yang terpotong-potong diketahui berlanjut sampai kematian subjek, dengan banyak laporan melihat mayat wanita itu bersembunyi di foto lama mereka atau menderita kelumpuhan tidur karena mereka merasakan sesuatu dikeluarkan secara paksa dari perut mereka. Beberapa subjek bahkan melaporkan menemukan bagian dan organ tubuh, mulai dari jari hingga mata, hingga gigi dan rambut, dan menemukannya di tempat acak seperti saat membuka laci atau di makanan mereka. Akhirnya, sejumlah subjek yang terpapar sisa-sisa Miss Holcroft telah melaporkan ketakutan irasional tertentu, ketakutan bahwa rantai melemah. Bahkan, setelah organisasi mengumpulkan tulang-tulang Jacqueline Holcroft dan jasadnya dikuburkan di pemakaman yang layak, efek dari bagian-bagian tubuhnya yang mati terhadap orang-orang yang masih hidup tidak berhenti. Subjek melaporkan anak-anak mereka hilang dan para pelayat di pemakaman Miss Holcroft entah bagaimana secara spontan meninggal setelah upacara. Untuk meminimalkan efek ini, organisasi tampaknya memiliki prosedur penahanan. Entry SCP-5999 merinci sesuatu yang disebut prosedur 7 kali lipat, di mana organisasi SCP mengumpulkan 7 warga sipil dan membawa mereka ke lokasi yang disebut Albright Manor. Pada tanggal 30 Oktober, 7 orang ini dibius dan terbangun pada malam tanggal 31 Oktober. Semua pintu masuk ke Albright Manor disegel, menjebak warga sipil di dalamnya. Diamati melalui jaringan perangkat pengawasan di seluruh manor, prosedur 7 kali lipat selalu mengakibatkan kematian 7 saksi sipil yang dibawa oleh organisasi. Entah mereka disuruh melakukan ritual atau dipersembahkan sebagai korban, itu tidak jelas. Keesokan paginya, kru pembersihan organisasi akan memindahkan sisa-sisa orang-orang ini, membuang tubuh mereka dengan insinerator. Selama sisa tahun itu, hingga prosedur 7 kali lipat perlu dilakukan lagi, anggota organisasi di lokasi di Albright Manor diinstruksikan untuk berhati-hati di sekitar permukaan apapun yang berisi frasa "disinilah aku mati". Sekarang, kemungkinan besar kamu bertanya-tanya apa hubungan sisa-sisa Miss Holcroft dan prosedur 7 kali lipat dengan apapun yang telah kita bicarakan sejauh ini. Apa hubungannya dengan SCP-001 database? Apakah ada sesuatu yang menghubungkan mayat anomali dengan pengetahuan organisasi tentang keberadaan fiksinya sendiri? Apa yang dimaksud dengan takut akan melemahnya rantai? Dan mengapa tidak satupun dari pertanyaan ini yang mengakui apa yang diwakili oleh ketujuh lilin itu, atau mengapa mereka masih padam secara bertahap? Mendalami lebih jauh SCP-5999 tampaknya tidak menghasilkan lebih banyak jawaban. Faktanya, semakin banyak bagian yang kamu lihat, semakin sedikit yang terlihat tentang Miss Holcroft, atau bahkan membuat kaitan apapun dengan database. Dan semakin dalam kamu masuk, semakin sedikit lilin yang menyala. Beberapa bagian berikut dari entry SCP-5999 didedikasikan untuk penyelidikan yang sama sekali berbeda yang tidak ada hubungannya dengan prosedur 7 kali lipat. Mayat Miss Holcroft dan efek anomali yang diciptakannya juga tidak ada di segmen selanjutnya dari entry ini di arsip SCP. Jadi, jika bagian tubuh terkutuk dari Jacqueline Holcroft bukan SCP-5999, lalu apa itu? Satu laporan merinci nasib gugus tugas taktis yang terperangkap di kota yang diselimuti kabut. Di sini, mereka bertemu dengan seekor domba yang tampak seperti mayat hidup dan berubah menjadi binatang buas bersayap di depan mata tim GTT. Yang lainnya adalah transkrip eksorsisme. Selama operasi rahasia organisasi, Agen Chris dirasuki oleh entitas iblis dan dikirim ke Departemen Demonologi. Spesialis dalam psikologi iblis, Dr. Peter Bucknell berusaha menyingkirkan iblis yang merasuki Agen Chris. Namun, setelah mencoba mengintimidasi entitas iblis dengan berbagai bagian dari teks Alkitab, tampaknya iblis itu dapat menyebarkan pengaruhnya kepada Agen Chris dan Dr. McNeil. Tentu saja, tidak satupun dari laporan ini yang menjawab pertanyaan atau menjelaskan sifat sebenarnya dari SCP-5999. Saat kamu melangkah lebih jauh ke entry, kamu tidak bisa tidak memperhatikan seberapa sering rantai direferensikan. Faktanya, itu tampaknya menjadi satu-satunya hal yang konstan di semua segmen yang terputus-putus ini. Penyebutan kegagalan rantai untuk menahan apa yang ada di bawahnya, dan rantai yang menjadi jumlahnya terlalu sedikit untuk menahannya, semuanya menciptakan perasaan bahwa sesuatu yang pernah dikunci, disegel dengan aman, berhasil lolos. Kemudian, akhirnya saat lilin terakhir padam, kamu benar-benar dihadapkan pada kengerian SCP-5999 dan sifat aslinya terungkap kepadamu. Mayat yang membusuk dan kering menatapmu dari layar. Matanya tenggelam jauh ke dalam tengkoraknya. Bibirnya mengerut hampir seluruhnya memperlihatkan deretan gigi busuk. Mungkinkah itu tubuh Miss Holcroft? Kamu tidak yakin. Apa yang kamu yakini adalah wajah mayat itu semakin dekat ke layar, dan sekarang dia tersenyum padamu. Kamu bisa merasakan jantungmu berdebar kencang melawan tulang rusukmu saat dunia di sekitarmu mulai memudar dan hidup menjauh darimu. Hal terakhir yang kamu lihat adalah wajah suram dari mayat yang menatapmu dengan mata cekung yang mati.
mati. Kebenaran dari SCP-5999 adalah bahwa dia telah dirancang khusus untuk membunuh siapapun yang membacanya. Oleh siapa? Kamu mungkin bertanya. Oleh organisasi SCP. Kembalikan pikiranmu ke database dan ingat bahwa Dewan Overseer menyadari keberadaan fiktif mereka sendiri. Mereka tahu bahwa itu tidak nyata dan berencana untuk menggunakan agen pembunuh Memetika untuk membunuh penulis SCP Wiki yang menciptakannya. SCP-5999 adalah agen pembunuh itu, entitas yang diciptakan oleh fiksi untuk membunuh mereka yang hidup di dunia nyata. SCP-5999 bekerja dengan menarik seseorang menawarkan cerita horor yang terputus-putus sebagai sarana untuk menarik perhatian pembaca lebih jauh dan lebih dalam dengan entry yang akan dibaca orang itu, mencari makna di balik kisah-kisah mengerikan ini, dan disitulah perangkapnya. Setiap lapisan, setiap bagian dari SCP-5999 yang kamu baca adalah lilin lain yang padam, dan dengan setiap nyala api yang padam, segel rusak, rantai menjadi tidak terikat, memungkinkan entitas yang tertahan di dalam entry arsip itu sendiri untuk mendekat. Satu-satunya tujuannya adalah untuk memenuhi proposal yang diajukan oleh Dewan O5. Setelah mereka mengetahui bahwa itu adalah fiksi, bersama dengan seluruh alam semesta SCP, dengan menarikmu ke dalam misteri dan intrik dari cerita yang membingungkan dan berbelit-belit. SCP-5999 mampu muncul, melompat keluar dari layar ke arahmu, mengutukmu ke dalam nasib gelap yang mengerikan. Atau mungkin itu yang Dewan O5 dan organisasi SCP ingin kamu pikirkan. Apapun itu, mungkin lebih aman untuk mendapatkan pengetahuan SCP-mu di sini di SCP Terungkap. Dan bicara tentang itu, tonton SCP-1730 Apa yang terjadi di lokasi 13, kompilasi cerita lengkap, dan SCP-5545 Terowongan misterius di Antartika Abnormalitas untuk kisah yang lebih menakutkan. Tapi setidaknya yang ini tidak akan membunuhmu kemungkinan.